Yang ketiga, menjual tidak harus dengan harga yang mahal, tapi kadangkala berikan dalam bentuk sampel. Di drama Korea, saya rasa, menurut saya, tidak ada larangan copyright yang seketat di negara kita. Film apa-apa harus dijual dalam bentuk uang. Tapi coba bayangkan peredaran, penyebaran film drama Korea dalam bentuk CD, dalam bentuk film digital yang disebarluaskan dalam media sosial. Itu kalau ditelusur, kira-kira kerugiannya berapa miliar dolar. Tapi apakah diusut dan dipermasalahkan oleh sutradara Korea? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena menurut mereka itu adalah cara terbaik dalam promosinya. Nah, kalau untuk kita sendiri bagaimana? Maka kalau kita mempunyai produk, kita mempunyai kemampuan dalam hal ilmu marketing, dalam ilmu accounting, apapun ilmu itu, tidak selalu menjual ilmu itu kepada halayak. Bagikanlah secara gratis. Ilmu ketika dibagikan tidak akan habis. Prinsip ketuhanan atau prinsip ilmu yang diberikan oleh Tuhan adalah ilmu titipan. Semakin sering engkau membagikannya kepada orang yang memerlukan, maka semakin sering Tuhan akan memberikan tambahan ilmu kepada saudara. Ada di video saya yang sebelumnya, yaitu sebagai agen Tuhan. Nanti linknya saya taruh di sini. Nah, di sini. Kalau di sini nggak ada, berarti ada di sini. Di sini, ya, di situ. Jadi, gitu caranya. Kalau mempunyai keilmuan, misalkan saudara bisa menggunakan alat musik gitar, saudara bisa menyanyi, bagikan lewat media YouTube seperti sekarang. Tidak melulu menjual ilmu itu dalam bentuk webinar, dalam bentuk Zoom, dalam bentuk sebagainya. Saudara menggunakan kesempatan ini sebagai untuk meraih cuan. Saya tidak menyalahkan seseorang yang menjual ilmunya dalam bentuk webinar atau Zoom, tetapi ini adalah menurut saya tidak menyelenggarakan Zoom, terutama untuk mahasiswa saya. Karena apa? Ya, saya memahami kesibukan seseorang yang di rumah. Siapa tahu di sana koneksinya sedang bermasalah. Nah, kalau saya menjual ilmu saya menjual ilmu marketing saya, apakah laku? Saya tidak mau membanggakan diri, saya itu juga tidak mau berangan-angan terlalu jauh. Lalu apa salahnya saya menjual ilmu-ilmu saya membagikan ilmu-ilmu saya di media yang gratis? Ini adalah konten yang gratis. Saudara tidak perlu membayar sepeser pun. Saya bisa berbagi macam ilmu yang mungkin bisa bermanfaat untuk saudara di rumah. Tidak perlu membayar. It's free. Subscribe is free. Tinggal pencet tombol merah di sana, maka semuanya akan menjadi free. Ya, free. Yang keempat, orang dalam film Korea selalu menggunakan pakaian yang up to date. Ya, up to date, fashionable, mengalahkan fashion dari Paris atau dari Milan menurut saya. Karena apa? Karena mereka mempunyai porsinya bahwa inilah saya. Dia dengan pedenya menggunakan gaya yang mendobrak mode dunia, sehingga bisa menciptakan trend center sendiri untuk dunia mode, sehingga orang-orang di sekeliling negara Korea akan berkiblat ilmunya ke sana. Karena tidak sedikit penjual baju yang ada di Indonesia melihat atau mencontek desain-desain dari Korea, kemudian dari desain itu dia jahitkan sendiri di sini, kemudian dia jual lagi untuk halayak di negara kita. Tidak masalah, karena itu adalah bentuk kreativitas. Nah, jadi bagaimana meningkatkan untuk diri sendiri supaya looks kita bisa dilihat menarik di mata orang? Gampang. Menjadi seseorang yang menarik tidak harus dengan pakaian yang mahal, tidak harus dengan pakaian yang menarik. Tidak ya. Tetapi gunakan pakaian yang rapi, menarik, dan saudara yang terpenting bisa menempatkan diri di dalam lingkungan tersebut semenarik baju Anda.
semahal baju Anda, kalau saudara menjadi seorang yang public enemy, tidak bisa menempatkan diri dalam suatu lingkungan, maka itu menjadi percuma. Tapi kalau saudara menggunakan pakaian yang biasa saja, tetapi Anda bisa menempatkan diri dalam sebuah lingkungan, maka saudara akan diterima dengan tangan terbuka oleh rekan-rekan Anda. Lalu bagaimana dengan toko atau sebuah usaha dalam menyiasati dalam tips nomor 4 ini? Buatlah toko yang minimal bersih. Tidak harus disetting dengan layout yang mahal. Ketika kita datang ke suatu toko, kalau tokonya bersih, tampilannya enak, maka kita akan dengan serta-merta mampir. Saudara kalau mau belajar, pelajari Indomaret. Indomaret menyempatkan karyawannya untuk membersihkan rak-rak yang sebenarnya sangat sepele. Tapi kalau mohon maaf, kalau saudara datang ke toko warung-warung yang mungkin ada di luar sana, rak-raknya berdebu yang mungkin kadang-kadang ada laba-labanya. Kadang-kadang kita sebagai anak muda tidak mau mampir ke sana, sok-sokan, karena berpikir bahwa minumannya sudah basi. Padahal enggak, itu hanya sebuah looks saja, tampilan. Nah, maka kalau kita ingin didatangin oleh calon-calon konsumen kita, usahakan toko kita itu bersih, clean, ya. Jadi orang akan mau mampir. Apalagi dalam masa situasi yang orang sedang new normal begini, orang akan antipati atau mungkin ada agak risih jika melihat tokonya kotor. Nah, yang terakhir, nomor 5, yang paling terpenting setelah kita melaksanakan keempat usaha tadi, maka usaha terakhir kita adalah berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mau berusaha sekeras apapun, tapi kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka semuanya menjadi nonsen. Tidak ada artinya apa-apa. Ya, kalau kita hanya berdoa saja tanpa berusaha, maka semuanya juga menjadi zero. Tidak ada artinya. Maka kita harus menjalankan semua itu secara balance. Semuanya harus balance, maka keseimbangan hidup akan kita dapatkan di dunia. Oke, saudara, sudah paham semua kan? Semoga kita bisa menjalankan 5 tips tadi dengan baik dan tidak lupa kita berdoa. Semoga kesuksesan menjadi milik saudara dan kita menjadi umat yang bertakwa karena kita tidak lupa akan perintahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.